أخواتنا ولا تجعل جدتنا قربتنا لدول وقوع علينا للمسلمين والمسلمات ونفعنا وصل الله شاء محمد شاء محمد شاء عبد الله صلى الله عليه وسلم شاء محمد تنظر إلى المسلمات شاء محمد شاء محمد شاء محمد صلى الله عليه وسلم سمعنا روحي سمعنا روحي الله سمعنا الشيخ محمد سمعنا الشيخ محمد سلمان جليل سمعنا الشيخ محمد سلمان يوسف سمعنا الشيخ محمد سلمان جليل سمعنا شيخنا ونحن نقول لنا شيخ محمد جليل عبد الغني سمعنا روحي شيخ أن الله وشهر جبر أنه يعلي درجة الدين ويغرب وصلنا ويكثر مسؤولة يعلم علينا من بركة من القحادين وصلنا المحمد في الدين والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Wa min tauhirihi dan setengah daripada memuliakannya. Kisah memuliakan guru, memuliakan ilmu dan ahlinya. Tauhiru auladihi memuliakan anak-anaknya. Wa may yata'allaqu bihi dan barang yang berhubungan dia bihi dengan guru. Jadi kita menghormati guru termasuk juga menghormati anak-anak sidik. Jangan kita ganggu, jangan kita sakiti. Wa may yata'allaqu bihi dan barang yang berhubungan dia apa aja bihi dengan guru. Titik ya cerita. Wa kana ustaduna dan adalah guru kami Syekh Islam Burhanuddin Sahibul Hidayah dan adalah guru kami Burhanuddin Sahibul Hidayah, orang yang mempunyai hidayah. Yuhka diceritakan anna wahidan min kibar al-Bukhari, sesungguhnya salah seorang daripada pembesar segala imam negeri Bukhari diceritakan bahwa salah seorang daripada pembesar beberapa imam dari negeri Bukhari kana yajlisu majlis ad-darsi, adalah ia duduk di tempat duduk mengajar. Imam ini besar, datang duduk mengajar. Bahkan yaqumu fi khalalid darsi, dan adalah ia berdiri pada tamah-tamah mengajar, di sela-sela mengajar, sela-sela membaca, ahyanan beberapa saat. Jadi sini kelihatan asik baca, tiba-tiba sih berdiri, maka orangnya orang besar, ulama besar,
imam dari negeri Bukhari. Rahatan sidin asik baca, tiba-tiba berdiri sidin ahyanan beberapa waktu. Wasa'alu anhu dan menanya mereka itu daripadanya. Lalu murid-murid bertakun, guru kan apa yang berdiri? Rahatan asik baca, berdiri. Wa yaqulu dan ia menjawab, inna bena ustazi yal'amu ma'asubyani fis sukkati. Sesungguhnya anak guruku bermain-main dia serta anak-anak fis sukkati pada jalan. Rupanya majlis sidin itu di pinggir jalan. Lalu ada anak perguruan sidin melimpas bermain-main serta anak-anak, maka sidin berdiri. Fa'idha ra'aituhu, maka apabila aku melihat akan dia, ujar Imam Bukhari tadi, imam di negeri Bukhari tadi, bukan Imam Bukhari, imam yang ada di negeri Bukhari. Fa'idha ra'aituhu, maka apabila aku melihat akan dia, aku mulahu, aku berdiri baginya. Kenapa berdiri? Ta'ziman li ustadi, karena membesarkan bagi guruku. Dan ceritanya yuqa tadi diceritakan. Artinya kita dapat pelajaran bahwa ulama besar itu sangat menghormati lawan perguruan. Pelajarannya, orang-orang yang dapat ilmu pengetahuan agama adalah orang-orang yang selalu menghormati, membesarkan lawan perguruan. Itu pelajarannya dari cerita tadi. Habis wal qadi al-imam Fakhruddin al-Isabandi, dan qadi Imam Fakhruddin al-Isabandi kana ra'isul a'immah di Marwah, tempat adalah Imam Qadi Imam Fakhruddin al-Isabandi adalah ia pemimpin segala imam-imam di Marwah. Wa kana sultanu yahtarimu, dan adalah raja menghormati ia akan dia. Jadi Fakhruddin al-Isabandi ini sangat dihormati oleh raja. Ghayatul ihtirami, sehabis-habis penghormatan. Jadi sini termasuk ulama besar yang dihormati oleh raja, pemimpin segala ulama-ulama. Ngaran silin tadi Fakhruddin al-Isabandi. Soal Fakhruddin, Fakhruddin artinya kebanggaan agama. Al-Isabandi raja sangat menghormati kepadanya. Wa kana yaqulu, dan adalah ia Fakhruddin al-Isabandi tadi. Wa kana, dan adalah ia Fakhruddin al-Isabandi yaqulu, berkata ia, innama wajadtu hadzal maqsadi bi hurmatil ustadi. Bisa maknanya innama itu sesungguhnya atau hanya saja.
mantap sesungguhnya lah. Innama wajadtu hadzal mansabi, sesungguhnya wajadtu hadzal mansabi, aku mendapat ini pangkat yang dihormati luar biasa oleh sultan. Nah, jadi pemimpin segala imam-imam. Kenapa dia mendapat pangkat itu? Jadi bihormatil ustadi, dengan sebab menghormati guru. Dengan sebab menghormati guru. Kayak apa sih menghormati guru? Fa inni kuntu akhdamu ustadi, maka sesungguhnya aku, jadi kuntu adalah aku, akhdamu berhadam aku, ustadi akan guruku, al-qadi al-imamu Aba Yazid Ad-Dabusi. Jadi ceritanya Fakhruddin Al-Irsabandi tadi berhadam melawan paguruan siapa? Yaitu Qadi Imam Aba Yazid Ad-Dabusi. Wa kuntu, dan adalah aku, akhdamu berhadam aku akan dia, wa atbahu ta'amahu, dan aku memasakkan akan makanannya. Nama bahadam itu ya masakan sidin perpaguruan tadi. Wala aqulu minhu, dan tidak pernah aku makan daripadanya. Dasar masakan beneran ada di sumber makan. Ujar Imam Fakhruddin Al-Irsabandi tadi. Bahadam non perguruan sidin nambangan Abu Yazid Ad-Dabusi. Ini ada dua, Abu Yazid Al-Bastami ada dua. Ini Abu Yazid Ad-Dabusi. Bahadam lawan perguruan sidin lalu mendapatkan martabat atau pangkat di sisi raja dan menjadi pimpinan segala imam-imam. Karena di sini aku sangat menghormati lawan perguruan. Habis ceritanya, cerita Fakhruddin Al-Irsabandi. Wasyekh Imam Al-Ajal Samsul A'immah Al-Halwani. Belum misalnya nih. Dan Syekh Imam yang besar ngaran sidin Samsul A'immah Al-Halwani. Samsul A'immah itu kan ada sidin Al-Halwani. Qad kana kharaja min Bukhari. Terkadang adalah ia keluar daripada negeri Bukhari. Qad, terkadang. Kharaja min Bukhari, keluar ia dari negeri Bukhari. Wasakana fi ba'dil qura, dan berdiam ia pada sebagian kampung. Ayyaman, beberapa hari. Bihadisatin waqa'at, dengan satu kejadian yang terjadi. Kenapa sih berdiam di kampung situ beberapa hari? Karena ada kejadian di kampung situ yang perlu diselesaikan. Imam Halwani tadi
Sidin keluar karena pada negeri Bukhari, lalu singgah di sebagian kampung karena di kampung itu ada yang perlu diselesaikan. Bihadisatin waqa'at lahu, dengan satu kejadian yang terjadi baginya. Karena Imam Khalwani tadi ada di kampung situ, waqad zarathu talamituhu, dan sungguh meelangi akan dia oleh murid-muridnya. Sidin ini imam besar, imam terkenal. Lalu didengar kabarku ada di kampung situ, maka banyak yang datang beelang. Murid-murid Sidin juga nang beelang lawan Syekh atau Imam Khalwani tadi. Karena mendengar Imam Khalwani datang ke kampung ada, lalu berdiam beberapa hari. Banyak murid-murid Sidin yang datangan menziarahi lawan atau meelangi lawan Imam Khalwani tadi. Gairah Syekh Imam, kecuali ada seikung murid Sidin juga, Syekh Imam Al-Qadhi Abu Bakar Az-Zaranji. Itu kada meelangi waktu Sidin berada di kampung situ tadi, kada meelangi. Syekh Imam Qadhi Abu Bakar Az-Zaranji. Faqala lahu hina laqiyahu, maka berkata ya Imam Khalwani. Sudah beberapa hari lalu Imam Khalwani berkata lahu bagi Imam Abu Bakar Az-Zaranji, hina laqiyahu, ketika menjumpai ia akan dia. Pas dapat yang murid Pak, kira-kira datang lawan Imam Khalwani si Abu Bakar Az-Zaranji. Lalu takut Sidin, lima dalam tazurni, kenapa engkau tidak meelangi akan daku? Kawan-kawan ikan datangan semalam waktu aku berada di kampung situ. Ikan kenapa kan datang? Ujar Imam Khalwani kepada murid Sidin Abu Bakar Az-Zaranji. Faqala, maka berkata Abu Bakar Az-Zaranji, kuntu mashghulan, adalah aku mashghulan, bekerja atau sibuk. Sibuk. Mashghulan itu sibuk. Bi khidmatil walidati, dengan membantu ibuku, bantu umat. Jadi Imam Khalwani bertakut lawan murid Sidin yang bakalan Abu Bakar Az-Zaranji. Kenapa? Kan pada datang semalam waktu aku berada di kampung anu juga, kawan-kawan ikan datangan bilang aku kenapa kan pada. Lalu jawab Abu Bakar Az-Zaranji, ulun sibuk membantu umat. Kata Abu Bakar Az-Zaranji. Qala, berkata ia Imam Khalwani. Lalu Abu Bakar turzaqul umrah, engkau diberi rezeki umur. Jadi orang yang membantu witan umur panjang. Jadi amalan umur panjang yaitu membantu witan. Turzaqul umrah, engkau diberikan rezeki umur. Ujar Imam Khalwani. Wala turzaqu rawlikin darsi, tapi jika pada mendapat ilmu yang penting. Nah, bagus. Kan murid-murid tadi berelang ke tempat guru bemalam, belang murid-murid. Lalu Sidin, orang alim itu yang dibicarakan itu pasti ilmu.
karena sirin kada umpat kailang, kalau kada tahu ilmu yang dibicarakan tadi kada tahu. Nah, itulah Nabi maksud raw dikit dari sini. Yang paling yang penting daripada ilmu atau yang bagus daripada ilmu. Jadi dua pelajarannya nih. Orang nampak tujuh belang lawan guru, orang mendapat ilmu. Ya. Orang berbakti lawan umat, lawan abah, lawan orang tua mereka berbakti, maka amalan panjang umur. Nah, ya. Terus yang umrah di sini. Wakana kata dan adalah seperti demikian. Fa'innahu kana yaskuru bi aktsari awqatihi bil qura. Adalah ia berdiam pada kebanyakan waktu-waktunya pada sebagian kampung. Jadi Imam Halwani tadi banyak berdiam di kampung-kampung lain gitu. Dakwah. Walam yang tadir lahu darsa dan tidak menyusun ia baginya akan belajar. Walam yang tadir lahu darsa dan tidak menyusun ia baginya akan belajar. Jadi di mana sih berdiam? Di mana sih berdiam? Di situ sih memberikan pelajaran. Imam Halwani. Habis sudah kisah Imam Halwani tadi. Lawan murid sidin dalam keadaan Abu Bakar Az-Zarnuji. Faman ta'adza minhu ustaz zuhu. Yahrumu barakatal ilmi wala yantabi'u bihi illa qalilan. Faman ta'adza, maka barang siapa merasa ada nyaman minhu daripadanya ustaduhu oleh gurunya. Gurunya nih ada nyaman. Ada nyamannya itu bisa melihat kelakuannya kan misalnya, atau kada masih dikaburkan misalnya. Guru nih itu kan ada nyaman ngarannya. Paman ta'adza minhu ustaduhu, maka barang siapa ta'adza merasa tidak nyaman daripadanya oleh gurunya, yahrumu barakatul ilmi, niscaya jawaban tertahan ia akan barakat ilmu. Kan dapat barakat ilmu lantaran guru kada merasa nyaman, kan sakit, merasa sakit. Wala yang tabi'u bihi, dan tidak dapat mengambil manfaat ia bihi dengan ilmu. Illa qalila, kecuali sedikit. Alhamdulillah juga ya. Saya bisa kasihkan sedikit ilmu kau mengamalkan bagus daripada yang banyak isi ilmu kalau kau mengamalkan. Habis innal mu'allima, sesungguhnya guru, wattabiba, dan dokter. Ini guru lawan dokter ya. Kilahuma, keduanya la yansihani, tidak memadahi keduanya. Guru lawan dokter itu sama-sama mempunyai tugas. Kalau dokter
itu menasihati untuk kesehatan badan. Kalau guru menasihati untuk kesehatan roh. Tuh. Sama. Kalau dokter menasihati untuk kesehatan badan. Kalau guru itu menasihati untuk kesehatan roh. Mana perlunya? Perlu ya perlunya. Roh perlu. Ya. Badan perlu. Kilahuma kedua-duanya la yansihani tidak menasihati keduanya idza huma lam yukrama. Kilahuma keduanya la yansihani tidak menasihati keduanya idza huma apabila keduanya lam yukrama tidak dihormati keduanya. Jadi guru kalau dihormati berdiam saja. Diam sudah. Madahi kada. Dokter pun itu juga. Diam aja, tak dihormati. Asbir lidaika, maka sabar olehmu bagi penyakit engkau. In japauta tabibaha, apabila engkau menjauh daripada dokternya. Jauh, japauta itu kan saranggang. Jadi lamun kada katuju lawan dokternya, ya ada sakit kita. Kada menghormati lawan dokternya. Ayo rasakan sakit, sabar dengan sakit. Waqna bijahlika in japauta mu'alliman, dan takut olehmu dengan kebodohan engkau. Waqna itu kan takut, sekiranya rasakan juga, ya kan? Waqna, rasakan olehmu bijahlika dengan kejahilan engkau in japauta mu'alliman, jika engkau menjauh daripada guru. Adapun belajar maksudnya rasakan naik sembahyang yang pakai itu dia harus ya tahu wujudkan salah kada tahu penting turuti orang belajar dapon wahubiyah dan diceritakan annal khalifata Harun Rasyid, sesungguhnya Khalifah Harun Rasyid ba'atsabnahu ilal Asma'i, mengirim dia akan anaknya, mengirim dia akan putranya ilal Asma'i, kepada Syekh Asma'i, nama guru. Jadi Raja Harun Rasyid mengirim akan putranya kepada Syekh Asma'i liyu'allimahul ilma, supaya mengajari dia akan ilmu. Maksud Raja Harun Rasyid mengirim kepada Syekh Al-Asma'i supaya Syekh Al-Asma'i tadi mengajari lawan anak Harun Rasyid ilmu wal adaba, dan akhlak. Dilajari akhlak, ilmu. Itu maksud Raja Harun Rasyid mengirim anak laki-laki atau putra kepada Imam Asma'i. Fara'ahu yawman yatawadda'u, maka melihat dia Raja Harun Rasyid akan Imam Asma'i yauman, pada suatu hari, yatawadda'a, berwudu ia. Harun Rasyid pada suatu hari melihat
Imam Asma'i tadi atau Syekh Asma'i tadi maudhu. Wa yaghsilu rijlahu, dan membasuh iakan kakinya. Imam Asma'i membasuh batis. Wa ibnul Khalifati, dan anak Khalifah, putra Khalifah, yasubbul ma'a, menuangkan dia akan air. Lalu dilihat oleh Khalifah, anak sidir nang belajar kepada Asma'i tadi menuangkan banyu kabatis paguruan. Menuangkan banyu kabatis paguruan. Fa'atabal Khalifata, maka mencela oleh Khalifah, atau bahasa kitanya mamamai. Nah, mamamai, dimamai oleh Khalifah. Syekh Asma'i tadi dimamai oleh Khalifah. Idalika, pada demikian itu, kenapa dimamai? Kenapa dimamai? Lantaran Asma'i ketika nyuruhkan membawakan banyu Sari, ada itu, ada lantaran itu ada. Bahkan apa lantarannya? Ya ceritanya. Ya. Faqala, maka ia berkata, lalu Harun Rasyid berucap, innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu. Hanya saja aku mengirim aku akan dia kepada engkau, litu'allimahu, untuk engkau lajari akan dia, wa tu'addibahu, dan engkau didik akan dia. Falimada lam taqurhu, ini yang dia nang sidir nang falimada, maka kenapa lam taqurhu, tidak engkau suruh akan dia, bi'ayya subbar ma'a, dengan bahwa menuangi ia akan air, bi'ihdayadaihi, dengan salah satu dua tangannya, wa yabsilu bil ukhra, dan membasuh ia dengan yang lain. Jadi ada tangan dua balah di sini, anak Harun Rasyid dua balah di tangan, sabuting basuhakan batis, sabuting musuhakan, itu maksud Harun Rasyid. Jangan membuyakan Badaraja, jangan, artinya maksud Harun Rasyid ada sangkam Asma'i tadi salah, kalau nyuruhkan anak raja membuyakan batis, ini sekalinya ada lengkap nyuruhkan anaknya. Jadi maksud Harun Rasyid jangan asa-asaan. Kalau kau ngantang anak raja misalnya asa-asaan mendidik, jangan. Itu artinya apa deh, artinya mabusari bahasa kitanya, mabusari. Jadi jangan asal-asalan Presiden. Aku menjunjung lotikam supaya anakku ini dilajari ilmu dan dilajari akhlak. Jadi jangan membuyakan aja, sabalah membuyakan, sabalah mengusuk. Nah, tangannya. Raja Adam juga. Harun Rasyid itu kan ada, luar biasa. Habis ceritanya tentang anak Harun Rasyid yang ngaji kepada Asma'i.
Wa min ta'zimul ilmi ta'zimul kitabi. Dan setengah daripada membesarkan ilmu, membesarkan kitab. Arti membesarkan itu menghormati kitab, dihormati. Artinya setengah daripada membesarkan ilmu, membesarkan kitab, karena ilmu itu datangnya di kitab. Di kitab ada juga kan kitab-kitaban. Kedua, itu ilmu laduni itu kan apa kitab-kitaban. Ilmu laduni itu ladun hakim dari Allah yang bersifat hakim. Ilmu yang datang langsung dari Allah. Seperti ilmu yang dipakai oleh Nabi Khidir alaihissalam, itu kan ilmu laduni. Setengah daripada membesarkan ilmu, membesarkan kitab. Fayam bagi talibul ilmi alla ya'khudal kitaba illa bi taharatin. Maka sebaiknya bagi penuntut ilmu jangan mengambil ia akan kitab kecuali dengan berwudu. Jangan mengambil ia akan kitab kecuali dengan berwudu. Itu kepada sudah ketika kita bahasa pulang wahukia dan diceritakan. Ada pulang kisah nang orang nang ada bisa batal wudu nih. Wahukia dan diceritakan Ana Syekh Imam Syamsul A'immah Al-Halwani. Imam Al-Halwani tadi juga berkisah annahu qala, bahwasanya ia berkata, innama miltu hadzal ilma, sesungguhnya aku mendapat ini ilmu bitta'zimi, dengan sebab membesarkan. Fa inni, maka bahwasanya aku, ujar Imam Halwani, ma'akhadtul qaqidah illa bil taharati. Tidaklah aku mengambil akan suhuf atau lembaran atau kitab. Kagib itu maknanya, biasa kita kagib takajub bahasa Arab kagib. Kagib itu lembaran atau suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim suhuf lembaran kagib atau kitab maknanya. Illa bittaharati, kecuali dengan bersuci. Jadi Imam Halwani setiap sidin hendak mengambil kitab pasti berwudu dulu. Ada batal wudu sidin. Akhirnya sidin mendapat ilmu seperti itu. Habis kisah Imam Halwani, orangnya mengamalkan apabila hendak mengambil kitab sidin berwudu dulu, karena menghormati kitab. Wa anna Syekh al-Imam Syamsul A'immah As-Sarkhasi kana mabtunan, adalah ia mabtunan, penyakit parut. Penyakit parut. Imam Sarkhasi tadi penyakit parut. Tahu jika penyakit parut jangan tuntung bodoh, ya. Dia berdiri sakit tulang parut, makan kot, sakit parut. Wa kana yuqarriru bi lailatin, dan ada ia yuqarriru, berbolak-balik, di lailatin, pada satu malam.
sab'a asyarata marratan, 17 kali. 17 kali bolak-balik. Kenapa? Banyak wudu, sahabat lawas batal pulang, wudu pulang sampai 17 kali satu malam. Li'annahu, karena bahwasanya Syekh atau Imam Sarkhasi tadi karena adalah ia la yukarriru, tidak berbolak-balik sampai 17 kali illa bittaharati, kecuali dengan sebab bersuci. Batal wudu ulang, batal wudu ulang sampai 17 kali semalaman. Ada muyak lah, ada muyak karena orang membesarkan ilmu. Karena orang membesarkan. Kenapa membesarkan ilmu? Karena hendak dapat ilmu. Karena dapat ilmu. Lalu kesungguhannya macam-macam. Kesungguhannya itu macam-macam karena orang yang dapat ilmu. Dan Allah Maha mengetahui dengan tujuan daripada kesungguhannya itu. Man jahada bina lanahdiyannahum subulana. Allah Ta'ala berjanji, siapa yang sungguh-sungguh pada kami, niscaya kami berikan petunjuk kepada jalan kami. Jadi Syekh Imam Sarkhasi tadi sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, lalu sampai hakon bolak-balik 17 kali wudu semalaman karena menghormati ilmu. Kenapa dia menghormati ilmu? Karena dapat ilmu. Ada ini ya. Nang ini hakon wudu tadi sampai 17 kali. Kenapa? Ada ini li'anna al-ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu nur. Wal wudu'u, dan wudu atau wal wudu'a atau kepada ilmu. Wal wudu'a nurun, dan sesungguhnya wudu nur. Ilmu itu nur, wudu pun nur juga. Fayazdadu nurul ilmi, maka bertambah-tambah oleh nur ilmu bihi bil wudu, dengan sebab berwudu. Habis kisahnya bahasa ulang. Wa min at-ta'zimi al-wajibi, dan setengah daripada membesarkan nang pasti wajib. Dan setengah daripada membesarkan yang wajib, membesarkan ilmu tadi. Allah yamuddar rijla, jangan rajulan, rijla. Jangan rajul kan laki-laki maknanya, jangan rijla. Dan bahwa jangan mengunjurkan dia akan batis ilal kitabi, kepada kitab. Anda kitab diunjur batis, jangan. Wa minat ta'dhimi, dan setengah daripada membesarkan al-wajibi, yang wajib. Artinya ada wajib, ada boleh, benar, artinya dah kita ini
Allah yamudda rijla, bahwa jangan menunjukkan ia akan kaki ilal kitab, kepada kitab. Bismillah. Wa yada'u kutub tafsir, dan meletakkan kitab tafsir fauqa sa'iril kutubi, di atas segala kitab-kitab. Di tafsir lamun mangkainina ndak. Kitab pandak mangkainina lah. Susun kita tafsir paling atas mandak. Lamun bacakan ya, kan ada bertumpang, makanya berjagat mandak. Maka itu mandak tafsir paling di atas mandak. Caranya ya situs di sini. Ini artinya membesarkan ilmu, cara orang menghormati kitab, apalagi Quran. Makanya ini Quran mantap di bawah, tinggi pada guru, tinggi burit pada Quran. Iya, Anda belajar dan tahu cara menghormati. Barang aja Anda. Jadi mau anak dapat ilmu karena ada yang di sini malam ya Allah. Berapa banyak orang mendapat ilmu, tapi kalau ada dapat ilmunya, kenapa? Lantaran ada tahu jalannya. Lalu sihir memadahkan jalannya. Ya ini jalannya. Menghormati lawan guru, menghormati lawan kitab. Kemudian cara mengandak kitab apa? Kenapa jadi dianggap tafsir itu yang sekali? Takziman, karena membesarkan. Takziman karena membesarkan. Sudah. Wala yadau alal kitabi syai'an, dan jangan menganggap atas kitab syai'an akan sesuatu. Sesuatu itu apa aja? Wala yada'u 'alal kitabi syai'an akhar, dan jangan meletakkan atas kitab sesuatu yang lain. Ini kitab bacanya apalagi Quran. Kitab bacanya apalagi Quran. Quran itu kan sumber daripada segala ilmu, Al-Quran. Sumber daripada segala ilmu, Al-Quran. Sampai-sampai dia guru bari ilmu apa andaknya mak sambat aja ada di Quran. Dia membaca pun ilmu bolah luqah ada di sini. Ilmu bolah luqah ada. Apa ilmunya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan oleh mulai yang bisa, namun jika mereka tahu itu ilmunya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan memang Al-Quran itu kapan hendak gunakan, kapan hendak gunakan. Banyak aku balik dilajari guru, ya guru bilang baca ini lah 9 kali insyaallah. Orang kadang melihat, orang kadang melihat. Pas waktu itu sekolah sepeda, akan berak keliangan, kanjah sepeda kok, nggak terlalu paksa dibaca. Tapi kemudian publikan jaga orang juga nya. Kau ada singgah ada, alhamdulillah ada kalinya. Tidak kan anak sakit itu suku.
Disebut la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir nih. Baca 9 kali ya kan, insyaallah. La yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Orang kadang melihat di sini. Bisa hilang tahu juga. Nah nyata orang kadang melihat, hati kadang melihat itu kan bisa datang ke orang ya kita beli pas. Itu orang datang nasi pokander, asal sama saja. Bahwa ini bisa hilang pemain. Kurang kadang melihat. Wajahna apa? Membayar di sadar kalau bisa dan berita kita kan. Wajahna kalau bisa dan berita. Paham lagi sirot ya Allah. Taburik Rasulullah hendak keluar dari rumah ya Allah. Anak hijrah dari Makkah ke Madinah. Dibacaan Nabi wajahnya sedang dalam satu auction khusus iblis yang guring itu apa lagi manusia wajah tidak gitu ta'ziman karena membesarkan lawan tafsir tadi wala yadawal kitab syai'an akhar wa kana ustadzna Burhanuddin juga an-Syekh minal masyayikh anna faqihan kana wada al-mahbarata alal kitabi dan sini kita dapat dibaca mudah-mudahan berkat dan manfaatnya kepada kita bersama-sama dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita zahir dan batin seumur hidup dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa umat dan abah kita dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur segala hajat kabul dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dengan husnul khatimah dapat mengatakan لا إله إلا الله هذه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من أهل النار ونعوذ بك من أهل الضلال وفعل الجهل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على وعلى آله وصحبه